kebaktian dan pengalaman almarhum Mutiara Sari di Lokaluku Makalu. Nanti ada prosesi pertama pati, jadi peti ini masih kosong ya. Di dalam ya. Mayat di mana ibu? Ya. Mayatnya di mana? Oh di situ. Oh belum bisa dibuka ya? Belum bisa. Oh oke. Persiapan ini pemirsa untuk memasuki kebaktian pengukuran almarhum Martinus Saleleng yang dilaksanakan di Lokaluku Kabupaten Tanah Toraja. Jadi nanti ada prosesinya untuk pertama pati, jadi jenazah akan dimasukkan ke dalam peti. Ya di peti yang di sana tadi itu masih kosong pemirsa, mayatnya masih di kamar. Kebaktian akan dipimpin oleh pemimpin ibadah dari Gereja Kipai. Kipai Dago Makalu. Ini kok, jangan Dago. Terus mau ke Tantap Alor, terus mau keluar. Kamu dari keluar. Sini nih. Terus mau
naman ini di Makale ini bosku di Lokalupo. Ya. Ini untuk persiapan kebaktian penghiburan Martina Seleng di Lokalupo. Kali. Oke, silakan. Ini masih persiapan untuk memasuki kebaktian dan kebaktian malam ini akan dilayani oleh turis dari Gereja Kibait Paku Makale. Memalai. Selamat malam Memalai. Oke. Iya, tadi. Keluarga ini sudah persiapan untuk memasuki kebaktian rangkaian kebaktian dan hiburan almarhumah Martina Seleng yang berlangsung di Lokalupo ini, Lokalupo Makale. Dan setelah kebaktian ada prosesi memasukkan peti ke dalam memasukkan jenazah ke dalam peti. Jadi dilaksanakan dulu kebaktian dan hiburan. Dan saat ini akan dipimpin oleh Gereja Kibait Paku Makale. Kebaktian dilaksanakan persiapan dulu. Jadi nanti ada prosesi untuk masukkan jenazah ke dalam peti. Laksanakan dulu kebaktian dan hiburan. Ada juga di sebelah sana, Dik. Siap, iya. Nanti kita ambil dulu ibadahnya di sini kan. Kita jalan.
Salam sejahtera kepada kita sekalian. Selamat mabumi laku kita untuk solanasan. Dolo lagi pamulai ya tiona kami nomban pak bakatana lan tema bumi ade bukua mereka tabi dengan laku olona kemengkarang nama puang ulen dui bapak pendeta para penatua di hakim cuma joren lan tema bumi itu temo lah yon namai gereja kibaik siya kiriduga ibu tu yome batu pira-pira bumbungan salo na puang buka tabe laku olona tomak parentah tabe laku kayu kalandona tondo tabe laku toro di poindo na siya di pombe na siya tabe laku kita mintu solanasang tabe laku rapu masusah lante mabungi te ibuah salama si tamu mereka den si tamu lante tok duan wai mata pata-patongan siya ta isan to kumua uang isu tontong usi solangki tontong upah katanay ya tiyo nakatuan ta solanasang baktu pira-pira ya tiyo na susunan acara tulata pogokan lante mabungi totemo. Yang pertama pembukaan, yang kedua ibadah, yang ketiga penyampaian dari pemerintah, yang keempat ungkapan hati dari keluarga, yang kelima pengumuman, dan yang keenam penutup. Nah para pak ni ya tuh yang apenan solanasang, tapi nolong ni yang katuan ta lamang kalau balak di nama tua, tamangando na minti buang pak pakatan na sundun, ulen duit dia tuh yang kami nopan tulata pogokan lante mabungi ate. Kepada hamba Tuhan yang akan memimpin ibadah kami persilakan. Keluarga yang mengalami duka, jemaat kekasih Tuhan, serta seluruh sidang perkabungan yang sama dikasihi Tuhan. Tuhan menghadirkan kehidupan dengan warna-warni. Ada duka, ada suka, ada siang, ada malam, ada hujan, ada kemarau. Semua Tuhan melalui setiap rentetan kehidupan. Hari ini Tuhan menyatakan kehendaknya kepada kita bertemu bersama karena almarhumah Ibu Martina Selin, dengan hormat kami sebutkan namanya, atau yang dikenal dengan Nenek Michael. Tuhan telah menyatakan memuliakannya, dan hari ini kita bersama-sama untuk saling menguatkan dan saling memberikan penghiburan. Kita akan bersama-sama di dalam ibadah penghiburan pada malam hari ini. Kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyi nyanyian kemenangan iman nomor 107, Yesus kawan yang sejati. Kita menyanyi 3 ayat. Yesus kawan yang sejati yang memberikan dirinya, tiap hal boleh kubawa. Yang memberikan dirinya, tiap hal boleh kubawa. Dalam doa padanya, bila hatiku gelisah,
padanya. Walau andai tak setia yang memungkinkan beri, mari kita berdiri. Andai tak setia, Yesus kawan yang bakal, Dia mau menghibur kita. Naikkan doa padanya. Marilah kita berdoa. Ibadah penghiburan keluarga almarhumah Ibu Martina Seleng malam ini, dari awal hingga berakhirnya, biarlah jadi di dalam nama Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita duduk kembali. Kita terus memuji Tuhan dengan nyanyian kemenangan iman nomor 216, Tuhan peliharakan. Dan doa syafaat nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hikmanto Simanjuntak. Tuhan
memelihara kehidupan kami. Allah yang kami puji, kami sembah dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada malam hari ini Tuhan, kami sedang ada di tempat ini dalam satu perenungan. Oleh karena Tuhan boleh berkenan memanggil orang tua kekasih kami, neneknya Michael, dari tengah-tengah penderitaannya, dari tengah-tengah keluh kesahnya, dari tengah-tengah pergumulan yang dihadapi ketika masih hidup di dunia ini. Ini menjadi sebuah perenungan yang luar biasa. Keluarga menangis, keluarga jemaat menangis, jemaat, bahkan kami semua yang hadir pada saat ini berada dalam situasi dan kondisi yang sama. Tapi kami bersyukur bahwa ada topangan, ada kekuatan pengharapan iman menjadi bagian di tengah-tengah kehidupan kami, kehidupan keluarga, sehingga mereka tetap kuat berpengharapan dalam Tuhan, dalam melihat dan memandang kepada Engkau yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan buat di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga di tempat ini. Walaupun Tuhan berduka, anak cucu berduka, jemaat Tuhan berduka karena kehilangan orang tua kekasih, kehilangan anggota jemaat. Tetapi di dalam semuanya itu Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan sedang merancangkan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami. Dan Tuhan boleh mengangkat orang tua kami dari tengah-tengah penderitaannya yang cukup panjang. Dan biarlah kami semua yang masih hidup, anak cucu yang masih melihat dan merasakan duka cita ini, mereka akan sampai kepada kesimpulan bahwa Tuhan sedang berperkara secara luar biasa di dalam kehidupan kami semua. Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan terus memberkati akan keluarga, anak cucu, kekuatan dan penghiburan yang sejati Tuhan terus nyatakan kepada mereka. Biarlah kebenaran firman-Mu yang disampaikan pada ibadah penghiburan tadi malam ini, bahkan dalam beberapa waktu ke depan, kiranya Tuhan campur tangan dan firman kebenaran menjadi kami percaya Kristus Yesus yang kami percayai, yang kami yakini bahwa Yesus adalah satu-satunya senantiasa hadir di tengah-tengah keluh kesah, senantiasa hadir di tengah-tengah penderitaan kami, senantiasa hadir di tengah-tengah air mata yang sedang kami rasakan, yang dialami oleh keluarga. Kami bersyukur Tuhan, dan biarlah topangan dari Tuhan senantiasa menjadi bagian di tengah-tengah kehidupan mereka semua. Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan kami sedang ada di tempat ini, datang memberikan support satu dengan yang lain, datang memberikan topangan satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami pada saat ini. Tuhan memberkati hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman. Biar kebenaran firman-Mu Tuhan terus menjadi sebuah kebenaran yang terus menjadi sumber perenungan, refleksi iman di tengah-tengah kehidupan kami. Urapi hamba-Mu secara khusus yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Bahkan semua pelayan pada saat ini yang mengarahkan ibadah, singer, pemain musik, bahkan semua yang terlibat dalam pelayanan Tuhan, kiranya memberkati. Biarlah pelayanan kami pada malam hari ini sungguh-sungguh diperkenankan oleh Tuhan. Karena puji segala dosa kami Tuhan, biarlah kami senantiasa layak dan berkenan di dalam pemberian. Tuhan terus memberkati akan ibadah kami pada saat ini. Aku berdoa buat saudara-saudara yang mungkin sedang menuju ke tempat ini, ke tanah kerajaan, ataupun ketika mereka mendengar berita ini, kiranya kekuatan penghiburan dari Tuhan terus nyatakan kepada mereka
dan senantiasa dan memandang kepada Engkau yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Kristus Yesus yang senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan memberkati ibadah penghiburan pada besok, juga pada penghiburan pada waktu yang ada. Kiranya Tuhan dan Saudara, biarlah proses ini dapat berjalan dalam kasih dan dapat berjalan dalam kehendak. Biarlah kami dan keluarga melihat, merasakan bagaimana Tuhan senantiasa hadir dan tidak pernah meninggalkan kami, sekalipun duka cita mereka alami. Bapa di dalam surga, Tuhan terus memberkati keluarga besar. Biarlah mereka senantiasa merasakan hadirat-Mu dan pertolongan-Mu secara luar biasa. Dan pada malam ini juga aku berdoa Tuhan kiranya memberkati kami semua bersama. Memberkati pemerintah kami, sekaligus pemerintah Kabupaten Toraja. Kiranya Tuhan memberkati untuk memimpin secara khusus dalam menghadapi pilkada ke depan, dalam proses pemilihan bupati wakil bupati pada waktu yang akan datang pada bulan November. Biarlah semuanya berjalan dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Dan biarlah daerah kami Tanah Toraja, Tuhan hadirkan seorang pemimpin yang luar biasa yang takut kepada Tuhan, akan membawa daerah kami ini untuk senantiasa menjadi terang, menjadi teladan buat saudara-saudara kami kabupaten yang ada di sekitar kami di Sulawesi Selatan. Pujilah nama-Mu Tuhan, berkati juga akan beberapa persembahan pujian penghiburan yang pada malam hari ini akan diperdengarkan. Biarlah melalui semuanya itu juga akan menjadi sebuah penghiburan bagi keluarga dan mereka tetap kuat dalam Tuhan. Oleh karena Kristus Yesus yang kami puji, kami sembah, senantiasa menyatakan kekuatan, senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami semua. Pujilah nama-Mu Tuhan, berkati akan segenap rumpun keluarga. Biarlah topangan dari Tuhan akan terus menuntun mereka menjalani kehidupan itu. Berkati sekali lagi keluarga besar, anak cucu, dan mungkin saudara-saudara yang lain yang belum hadir. Karena Tuhan memimpin mereka, dalam mereka sungguh merasakan hadirat dan pertolongan-Mu. Walaupun mereka berduka, tetapi kiranya duka cita yang mereka alami, Tuhan gantikan dengan sukacita yang luar biasa. Karena kami percaya sebagai umat percaya, kami punya pengharapan yang luar biasa dalam Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kami. Pilih laut kami pada malam hari ini Tuhan, berkati kami, pimpin kami kepada kehendak-Mu. Biarlah di tempat ini Tuhan menjadi tempat perenungan untuk merefleksikan kehidupan kami. Bagi kami yang masih hidup, suatu saat nanti Tuhan kami akan berada dalam posisi yang sama. Suatu saat nanti Tuhan kami akan menghadap Tuhan. Kiranya ini menjadi sebuah perenungan kami untuk terus berkarya bagi Tuhan, untuk terus melakukan pelayanan yang terbaik di hadapan hadirat-Mu. Karena hidup ini adalah kesempatan untuk terus berkarya, terus melayani Tuhan, terus berbakti di dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah kami senantiasa memakai kehidupan kami untuk hidup berjalan dalam kehendak-Mu, dalam kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami. Pujilah nama-Mu Tuhan, pimpin sertai kami pada malam hari ini, dan ibadah kami Tuhan biarlah berjalan dalam kuasa dan otoritas Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Biarlah nama Tuhan diagungkan, sekalipun kami sedang berduka, tetapi topangan dari Tuhan kami percaya sedang menuntun kehidupan kami untuk berpengharapan dalam Tuhan. Dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang adalah sumber kekuatan, yang adalah sumber penghiburan yang sejati, kami datang dan berdoa di hadapan hadirat-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama-sama saling menguatkan dalam duka ini, secara berturut-turut kita akan mendengarkan persembahan pujian penghiburan. Yang pertama akan dibawakan oleh paduan suara jemaat Gereja Kibaik Jemaat Paku Makale, dan yang kedua
persembahan pujian penghiburan solo dari keluarga dari Kalaulu. Secara berturut-turut kami persilahkan.
Sidang pergabungan yang dikasih di dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan akan diperdengarkan kepada kita sebagai penghiburan bagi keluarga dan kita semua. Namun sebelumnya itu, sebagai tanda kesiapan kita untuk menerima firman Tuhan pada malam hari ini, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri yang memungkinkan kita akan menyanyi kidung pujian Kau Rangkai Air Mata. Firman Tuhan akan disampaikan lagi oleh Bapak Pendeta Haris. Kau rangkai air mataku menjadi permata, kau ubah kabut hitam menjadi sutera. Ayat 1. Kau rangkai air mataku jadi permata, kau ubah kabut hitamku menjadi sutera. Kepahitan, kesukaran, kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanku dari jalanmu, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata.
memohon bimbingan roh-Mu agar kami memahami kebenaran. Dengannya kami kuat di dalam Tuhan menghadapi berbagai musim kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Disilakan duduk. Bapak Ibu, sidang penghiburan yang kekasih dan sepengarapan di dalam Tuhan, bagi firman Tuhan yang akan kita renungkan malam ini, 3 ayat dari firman Tuhan Kitab Injil Yohanes. Kitab Injil Yohanes pada pasal 14 ayat 1, ayat 2 dan ayat yang ketiga. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat 3. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Demikian firman Tuhan yang sejenak kita akan renungkan di bawah satu pokok renungan. Pengharapan gereja menghadapi kegelisahan. Pengharapan orang-orang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus menghadapi kegelisahan. Kegelisahan apabila itu sudah pada kondisi yang kronis atau sudah cukup lama, sudah menahun, akan menjadi sesuatu yang menjadi permasalahan serius bagi manusia. Pada ukuran-ukuran tertentu, rasa cemas adalah sesuatu yang alami. Sebab itu merupakan alat kontrol juga yang diciptakan dalam diri manusia menghadapi kemungkinan bahaya atau kondisi yang amat fatal, cemas. Tetapi apabila itu sudah berada pada kondisi stadium yang sudah cukup ekstrim, maka itu akan menjadi permasalahan khusus bagi manusia. Tuhan Yesus berkata, jangan gelisah hati. Sehingga menghadapi keadaan seperti itu, kita membutuhkan pengharapan. Sehingga kita tidak terus-menerus berada di dalam keputusasaan atau putus harap. Termasuk ketika Tuhan berkenan memanggil pulang
Dia yang kita sayangi, Dia yang kita kasih. Apa pengajaran firman Tuhan bagi kita? Jangan berduka cita seperti orang yang tak memiliki pengharapan. Apakah pengharapan itu? Apakah pengharapan gereja? Apakah pengharapan pengikut-pengikut Kristus ketika menghadapi kematian? Tegas firman Tuhan katakan, baik kita hidup maupun kita mati, kita adalah milik Tuhan. Kita adalah milik Kristus. Dan pijakan iman Kristiani, pijakan kokoh dari pengharapan orang-orang percaya justru pada saat menghadapi maut, menghadapi fakta kematian. Firman Tuhan katakan, seandainya Kristus tidak dibangkitkan, seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan Injil. Artinya pemberitaan Injil itu tidak berarti apa-apa. Yang berikut, mereka yang memberitakan Injil adalah orang-orang yang menyampaikan berita dongeng atau berita yang bersifat fiksi. Yang berikut, seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka mereka yang meninggal di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak memiliki pengharapan. Dan akibat fatal yang berikutnya, seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan, sia-sialah iman gereja itu. Tetapi disinilah keunikan iman Kristus. Yesus yang mati namun bangkit kembali, itu merupakan dasar dan fundament kokoh ketika menghadapi fakta kehidupan, fakta kematian. Kita memiliki pengharapan dan iman kita berpijak atas pengharapan itu. Dari bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, Allah mau supaya kita sebagai umat percaya mempercayai atau memercayai Tuhan. Ketika menyebut itu berarti kebersandaran secara terus-menerus kepada Tuhan, dalam kesetiaan kepada Tuhan, dan tak akan bergeser dari keyakinan, dari pengakuan, tidak bergeser dari ikrar, tidak bergeser dari syahadat. Apapun yang terjadi dan bagaimanapun musim kehidupan berganti, suka maupun duka cita. Itulah sebabnya Paulus menasihati gereja orang-orang percaya, kami tidak mau. Kalau kamu tak mengetahui, kamu tak mengerti, kamu tak menerima, kamu tak paham tentang mereka yang meninggal. Tujuannya supaya duka cita, fakta kematian sebagai sebuah realitas kita menghadapinya dengan pengharapan. Obat yang paling manjur dari tetesan air mata ialah tetesan air mata. Menangislah dengan orang menangis, tertawa bersekali-kali dengan orang yang tertawa bersekali-kali.
Bagaimana kabar Om? Ya, baik. Wah. Ini bagaimana? Betul betul tak? Yang dilarang Wah. Oke. bila menangis, bila meneteskan air mata adalah tetesan air mata dan tangisan yang disertai dengan tidak. Kita yang hadir, kita tidak tahu entah berapa lama usia kita di bumi. Rentetan peristiwa kematian dalam Alkitab, dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang 32 ada berusia 930 tahun lalu ia mati. Enos berusia 905 tahun lalu ia mati. Henok berusia 365 tahun lalu ia mati. Yang terpanjang umurnya yang dicatat dalam Alkitab, Metusala berusia 969 tahun lalu ia mati. Kalau dilanjutkan Martina Sela berusia 81 Sana. tahun Banyak orang belakang. lalu Banyak orang ia belakang. mati. Saya pun tidak tahu. Aris Randang berusia sekian tahun lalu ia mati. Mati. Akibat dosa, akibat terpisahnya hubungan kita dalam kekekalan dengan pencipta kita. Tetapi bagaimanapun, sebagai sebuah pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus, betapapun rapuhnya kita akibat dosa itu terhadap maut, terhadap kematian. Pengajaran secara teologis dalam kitab Roma, akibat dari dosa itu ialah rapuhnya manusia terhadap kematian itu. Manusia pasti mati dalam kekekalan, tetapi syukur kepada Tuhan. Ia sungguh mengasihi ciptaannya yang mulia, lalu mengutus anak tunggalnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Isa Al-Masih, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya kehidupan anugerah Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita, yang hanya seperti ekor, begitu diterpa sinar matahari, dia akan sirna, dia akan hilang. Seperti bunga, di waktu pagi mekar, indah dipandang mata, tetapi menjelang petang, di sore hari, dia lisot, akhirnya dia gugur. Demikianlah keadaan, demikianlah kehidupan. Itulah sebabnya hidup ini harus dihargai, sehingga kehidupan ini akan menjadi alat shalom, alat berkat bagi sesama kita. Seharusnya kehadiran kita merupakan kehadiran yang rahmatan lil alamin, yang menjadi rahmat bagi sesama, rahmat bagi seluruh alam, kasih sayang bagi semesta. Kita hidup dalam masyarakat yang mampu mewujudkan ketentraman dan kedamaian. Rahmatan lil alamin kita hadirkan dalam suasana, apalagi sekarang ini suasana politik yang suhunya sudah mulai naik. Sehingga rahmat dan kasih sayang itu selalu dihadirkan, walaupun kita berbeda warna atau berbeda pilihan. Tetapi kita harus tetap menjunjung penghormatan, penghargaan, dan menghargai hak saudara-saudara kita. Itu yang perlu dibangun.
Bagaimanapun, sebagai anak-anak bangsa, harus memelihara kebinekaan itu. Harus merajut dan memelihara harmoni kerukunan itu. Jangan sampai dalam satu keluarga atau rumpun keluarga, hanya karena beda pilihan, hanya karena beda agama, seolah-olah hubungan, seolah-olah terjadinya kemesraan dalam rumpun keluarga kemudian menjadi dirusakkan oleh sesuatu yang bersifat temporer, oleh sesuatu yang bersifat sementara. Ingat, hidup ini hanya sementara. Nah, itulah sebabnya manusia ditetapkan satu kali saja mati, tetapi tidak berakhir di situ. Masih ada berikutnya, kemudian dihakimi. Materi kehakiman itu adalah seluruh yang kita lakukan, semua yang kita berbuat selama kita hidup di dunia ini. Jangan kira begitu kita menghembuskan nafas sudah selesai perkara. Oh tidak. Masih ada satu fase yang akan dinantikan oleh setiap manusia, oleh setiap insan yang pernah hidup di maya pada ini, yang pernah hidup di dunia ini, ialah akan menghadap Pencipta untuk dihakimi, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan bagi gereja, bagi orang percaya, kita akan mempertanggungjawabkan karunia atau potensi yang Tuhan percayakan kepada kita. Apa saja jabatan atau jabatan gereja yang Tuhan karuniakan kepada kita sebagai anugerah, kerjakan itu dengan sebaik-baik. Ini bagian dari apa? Bagian dari sikap kita memercayai Tuhan. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percaya jugalah kepadaku. Percayalah juga kepada kata Tuhan Yesus. Percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus katakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui. Ini pengajaran iman Kristen. Tidak berarti keimanan dan pernyataan-pernyataan teologis dalam kekristenan seperti kemudian eksklusif dari jiwa berbangsa, kebinekaan dalam memeluk agama. Tetapi itu adalah pengajaran kebenaran yang dipercayai oleh gereja, yang harus disampaikan menjadi penguatan bagi setiap pengikut Kristus dan harus dikabarkan, diberitakan kepada dunia. Sekali kita memiliki seisi dunia ini dan kemuliaannya, tetapi tidak ada artinya apabila kita kehilangan jiwa kita. Apakah ina esu siya tumatuang kusulanasan kinamorong taasang ito isin na lino sola mintu kamalakiran na kesanggang ngimendiatam. Bagi saudara-saudaraku, menurut pengajaran firman Tuhan, ajaran iman Kristen, ketika kita berpisah, ketika kita menjalani kehidupan ini dalam komitmen mengiring Kristus, itu berarti sebuah pengharapan. Perpisahan ini adalah perpisahan sementara untuk bertemu di dalam kekekalan. Itu yang diyakini, itu yang kita yakini. Jika kita hidup dan kita telah menemukan diri kita secara pribadi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama, pengharapan pertama. Dan itu merupakan pengajaran untuk harus direnungkan dalam hidup kita. Yang kedua ialah memercayai bahwa Allah
telah menyediakan tempat bagi. Jadi ketika orang-orang percaya meninggalkan dunia, ia menuju ke suatu tempat yang pasti. Kaya nasusi paham atau dolo tak kumua lesu angin ipuluna 2 minuta de tempeng angin. Apa boleh kita itu apa natuli wa tu naba sa upong lolondo. Semua yang akan kita tinggalkan. Khotbah Ibu Pendeta tadi, kalau bukan kita yang tinggalkan, barang itu, kepemilikan itu yang meninggalkan kita. Nako kada toraya, kepani itu may barang apa? Nabi Samaria bemba akan nasalah, natap demi. Tapi tayo to kumuha tayo taparinay. Tidak berarti bahwa kita abaikan itu perkara-perkara jasmani. Justru kita harus bekerja, Teguh. Harus bekerja. Sebab kalau tidak bekerja, tidak layak makan. Itu pengajaran Alkitab. Tidak pantas makan, itu pemalas. Nanti ada siya komande tutok kutuan. Tolong masuling-suling guru kumangari. Malam baru-baru pilih. Anda lah komande. Umak-umak ya to mengkarang. Ya biar nama aku ke komande. Boleh ke kapuru. Siapa ngerarang? Nampun ako ke mori kutuan. Bayi dia tukun. Tapi ya butuh pula malah butuh komande ya. Yang betul na simba-simba kita mengurah tambah dan dalamnya, tambah dan Ada pemirsa tuh ngerti. pengajaran firman Tuhan tak pantas makan. Pemalas. Itulah sebabnya tangan yang rajin akan diberkati. Tangan yang rajin akan menikmati rezeki, berkat-berkat Allah. Tetapi ingat, ada skala prioritas. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Tapos ara itu memintu-mintu tapos tamangkan. Tapi kulay-kulay itu di porok-porok di potuona apa kilalai padoloy panamorok misay. Tu kada Tuhan surga sola katongan. Dan inilah yang merupakan bagian tak terpisah. Dan kiranya itu mengilhami anak-anak kekasih dan cucu serta keluarga yang ditinggalkan oleh Allah. Sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan nilai apapun selamanya. Setia, walaupun dalam waktu yang cukup lama diderah oleh penyakit dan ketidaksanggupan secara fisik dan manusia. Kiranya dia berpegang teguh pada iman sampai menutup mata, sampai garis finish, sampai garis akhir. Itulah warisan tak ternilai yang ditinggalkan dalam keluarga. Kesetiaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Allah, kepada Juru Selamat. Meyakini itu bahwa kita akan sampai ke sebuah tempat yang Allah sediakan. Ketika Yesus katakan di rumah Bapa-Ku banyak tempat dan akan menyediakan tempat bagi. Ini merupakan berita tentang kepastian. Yang kiranya menguatkan dan menghiburkan saudara-saudara, anak-anak kekasih dan rukun keluarga menghadapi duka cita. Di sini kita menumpang sementara. Bukan tempat yang abadi.
bukan tempat yang kekal. Dan yang terakhir, selain mempercayai Tuhan, mempercayai bahwa Allah menyediakan tempat, mempercayai bahwa Ia akan datang kembali. Ia akan datang kembali. Akan datang di awan-awan. Dan peristiwa yang akan terjadi, mereka yang meninggal dalam Tuhan Yesus Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan, dan mereka yang masih hidup sampai pada saat nafiri berbunyi akan diubahkan dalam sekejap untuk menyongsong Kristus di angkasa. Saya katakan tadi, dosa mengakibatkan kematian. Hubungan secara pribadi dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan terputus karena itu, sehingga rentan terhadap kematian secara jasmani. Tetapi ternyata ketika Tuhan Yesus datang, ketika dunia kiamat, masih ada orang yang hidup. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus datang, orang-orang beriman, orang-orang percaya akan diubahkan dalam sekejap, bertemu muka dengan Tuhan. Mengingatkan kita untuk apa? Selalu berjaga-jaga, selalu siap sedia menjalani kehidupan ini. Tentu dinamika yang kita hadapi sebagai saudara, kadang-kadang silang pendapat, kadang-kadang kita berbeda persepsi. Tetapi kita harus sadari untuk apa? Saling mengampuni, saling memaafkan satu dengan yang lain. Bagi gereja, jangan tunggu tanggal 25 Desember baru saling memaafkan satu dengan yang lain. Jangan tunggu memasuki tahun baru saling memaafkan satu dengan yang lain. Bagaimana ketika kita meninggal belum saling memaafkan? Bagaimana ketika Tuhan Yesus datang, nafiri berbunyi, kita belum saling mengampuni? Dan satu lagi, bagaimana apabila ketika Tuhan Yesus datang dan kematian yang tidak kita sangkakan, kita belum memastikan setelah meninggalkan dunia ini, jalan mana yang akan kita tuju? Apakah ke neraka atau ke surga? Itulah sebabnya iman Kristen adalah iman yang pasti, bukan yang semoga dan bukan yang mudah-mudahan, tetapi pasti di dalam Tuhan Yesus Kristus. Percaya dan yakin sungguh bahwa Ia akan datang kembali. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Akan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini kan sebagai sebuah janji bagi saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perpisahan hari kemarin, ketika Tuhan bawa pulang ke pangkuan Bapa di sorga, ibunda yang kita kasih, sementara sebab kelak kita akan bertemu muka dengan muka karena iman di dalam Putra Tunggal Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati dan bangkit kembali. Sehingga itulah yang merupakan pijakan pengharapan dalam menjalani kehidupan ini. Walaupun kita berduka cita, tetapi duka cita yang berpahala. Kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan menghiburkan kita, dan kiranya menjadi sebuah perenungan bagi kita di dalam hidup yang begitu singkat, hidup yang begitu fana ini. Mari kita berdoa. Terima kasih atas kebenaran-Mu, terima kasih atas firman-Mu. Roh Kudus mengilham firman ini, kiranya memeteraikan ke dalam hati kami, agar kami menanggapi, kami meresponsnya dengan baik. Oleh pekerjaan kuat kuasa Roh-Mu, kami bertindak hati-hati.
seturut firman dengan segala yang tertulis di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman penghiburan telah datang kepada kita dan kepada hambanya Bapak Pendeta Aris. Dan doa dan harapan kita kiranya Tuhan senantiasa selalu memperlengkapi dengan hikmat marifat daripada surga dalam pelayanan selanjutnya. Sidang pergabungan yang kekasih di dalam Tuhan, dalam ibadat kita pada malam hari ini kita akan kondikasi akan dijalankan di tengah-tengah kita. Dan mari kita menyambutnya dengan menyanyi nyanyian kemenangan iman nomor 303 Rumah Bapa. Dan kepada para kolektan silakan untuk mengumpulkan pundi kasih. Ke rumah tempat yang senang di mana tidak lagi perang dan tidak suka tercela, ke situ aku pulang. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang kami agungkan, kami muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di malam hari ini Tuhan, kami datang merendahkan diri
menaikkan pujian di hadapan hadirat-Mu untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana kami boleh berkumpul bersama dengan seluruh keluarga jemaat Tuhan Handai Tolan, dan sama-sama di rumah duka ini untuk saling menghibur di tengah-tengah penghiburan yang Tuhan nyatakan bagi kami, mana kami merendahkan diri untuk menyembah, mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Sekalipun keluarga kami semua berduka, tapi kami yakin dan percaya bahwa penghiburan sempurna datang daripada Tuhan. Bapa di sorga, kesempatan ini Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ketika firman-Mu yang telah kami dengar menjadi kekuatan, menjadi penghiburan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman dalam pelayanan di masa-masa ini. Tengah-tengah ibadah penghiburan kami ya Tuhan, kami telah membawa persembahan duka kami. Hamba-hamba-Mu telah berjalan di tengah-tengah jemaat Tuhan, di tengah-tengah keluarga mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat ditata, diatur bagi kemuliaan Tuhan di tengah-tengah pelayanan, bahkan di tengah-tengah keluarga. Kami berdoa ya Tuhan, seluruh umat-Mu yang telah membawa persembahan duka mereka, Tuhan kiranya menolong dan memberkati mereka semua di dalam kehidupan, dalam tugas, dalam pekerjaan. Kami berdoa kiranya Tuhan akan terus memberkati kami dalam penyembahan ini hingga pada berakhirnya, sehingga nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan di dalam ibadah yang kami lakukan. Inilah seruan doa kami Bapa yang kami sampaikan kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sejak kita dihadirkan di dalam dunia ini sampai pada saat ini, Tuhan mengizinkan kita untuk menikmati perjalanan kehidupan. Waktu terus beranjak dan musim selalu berganti. Namun kita yakini bahwa kasih Tuhan selalu abadi. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah penghiburan kita pada malam hari ini, dan kita akan menyanyi kidung pujian Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Doa berkat nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Chris. Akan selalu ber
imanmu kepada Allah, terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih kekal dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Juru Selamat kita Yesus Kristus, penyertaan dan pimpinan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kamu malam ini, hingga penghulu malaikat Allah berseru dan sangkakala Allah berbunyi, Tuhan Yesus datang mengangkat saleh-salehnya. Amin. Disilakan duduk. Rumpun keluarga yang berduka dan sidang jemaat Tuhan, sampai demikian ibadah penghiburan kita pada malam hari ini. Atas ketenangan kita di dalam mengikuti ibadah penghiburan ini, kami ucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Kami kembalikan kepada itu MC. Bapak Ibu kekasih Tuhan, Tuhan memberkati dan menguatkan kita bersama melalui ibadah yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan. Kepada para hamba-hamba Tuhan yang telah mengangkat pelayanan pada malam hari ini, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati dalam pelayanan selanjutnya. Dan kepada kita semua yang hadir di pelataran duka ini, dengan tenang dan teduh kita menikmati hadirat Tuhan, dan Tuhan yang akan memberkati kita bersama. Kepada keluarga yang berduka, Tuhan yang akan selalu menguatkan dan meneguhkan selalu. Kita akan melangkah pada bahagian yang ketiga, penyampaian dari pemerintah. Kami persilakan jikalau ada. Baik pemirsa, kita jeda dulu, kita akan kembali saat lagi.